Hidup ini bukanlah milik kami. Hidup ini milik-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini, itu karena Engkau menganugerahkannya buat kami. Kalau kami masih sehat, kalau kami masih bisa beraktivitas, itu karena Tuhan mengasihi kami dan memberi kesempatan demi kesempatan buat kami. Celakalah kami kalau kami berkata bahwa hidup ini milik kami. Tidak ada relasi dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Sebab kami sadar bahwa apa yang dikatakan oleh firman-Mu, hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan, sebentar kami mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami, biar Engkau boleh menyatakan isi hati-Mu kepada kami, maksud-maksud-Mu yang terindah, bahkan tujuan-tujuan Tuhan yang penting buat kami. Berbicaralah dengan bebas, biar kuasa Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Dan kami semua dengan rendah hati untuk diajar, dan dengan rendah hati untuk menerima apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saudara, hari ini kita kembali kepada tema kita, tema bulanan kita, yang bagian keempat. Hari ini kita bicara tentang karunia rohani menurut Efesus pasal 4, ayat 11 sampai 15. Karena itu kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Efesus 4, ayat 11 sampai 15. Saya undang kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi bangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara-saudara sekalian, kita minggu lalu sudah belajar tentang 7 karunia yang ada di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Di sana kita sudah belajar tentang 7 karunia, karunia bernubuat, melayani, yang mengajar, kemudian menasihati, memimpin, membagi-bagikan sesuatu, dan kemurahan. Ini sudah kita lihat minggu lalu. Nah, hari ini kita akan lihat 5 dari Efesus 4 ayat 11 ya. Efesus 4 ayat 11. Kita lihat 5, rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar, saudara. Nah, saudara, apa yang tertulis di sana dalam 5 karunia ini sering juga disebut 5 jawatan karunia rohani atau 5 jabatan karunia rohani, saudara ya. Nah, ini menarik ya. Karena itu yang perlu kita renungkan adalah ini dia, apa itu karunia rasul, apa itu karunia nabi, apa itu karunia pemberita-pemberita Injil, gembala dan pengajar. Nanti kita akan lihat latar belakang munculnya jabatan-jabatan ini, dan kita juga akan lihat ciri-cirinya, saudara ya. Dan kita akan melihat satu persatu dari apa yang sudah kita bacakan. Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama. Latar belakang munculnya 5 jabatan karunia rohani ini, saudara. Ya, dari mana sih asal usulnya? Ya, dari mana munculnya gitu ya? Dan apa yang menyebabkan sehingga ada 5 jabatan karunia rohani ini? Saudara, intinya berasal dari 2 ayat ini. Kalau kita belajar Efesus 4 ayat 8 dan Mazmur 68 ayat 19. Saya mau kasih tahu buat kita. Ya, di situ dikatakan begini, tatkala ia naik, ya di sini adalah Yesus ya. Tatkala dia naik ke surga,
Ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini latar belakangnya, saudara. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, bangkit dan mau naik ke surga, dia membawa tawanan-tawanan. Nah, tawanan-tawanan ini apa? Tawanan-tawanan itu adalah orang-orang yang telah ditebus dan yang sudah diselamatkan, tapi mereka sudah mati. Sehingga Tuhan membawa mereka, tawanan-tawanan itu, ya istilahnya orang-orang sudah ditebus itu, orang-orang sudah diselamatkan walaupun mereka sudah mati, ke surga, saudara, gitu ya. Tetapi bukan hanya itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Ternyata waktu dia naik ke surga, dia juga memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, yang menarik adalah pemberian-pemberian yang diberikan oleh Yesus itu adalah, salah satunya adalah 5 jawatan karunia rohani ini, yaitu rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, ya, kemudian gembala-gembala, pengajar-pengajar, saudara. Jadi waktu dia naik ke surga, dia memberikan 5 jawatan ini. Menarik ya. Jadi inilah asal usul dari munculnya 5 jawatan karunia rohani ini. Yaitu ketika dia naik ke surga, dia memberikan pemberian-pemberian. Di dalam pemberian-pemberian itu, Tuhan berikan 5 jawatan karunia rohani yang sudah kita baca tadi. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi karena itu saudara-saudara, 5 jawatan ini itu bukanlah ciptaan manusia, ya, tetapi itu juga bukan buatan manusia. 5 jawatan karunia rohani ini itu berasal dari Allah sendiri dan Tuhan yang ciptakannya dan memberikannya kepada gereja. Nah, ini yang menarik ya. Jadi yang ngangkat kita jadi rasul itu siapa? Ya Tuhan. Rasul bukan buatan manusia, nabi bukan buatan manusia, gembala-gembala bukan buatan manusia. Saya tidak pernah bermaksud jadi gembala, tapi Tuhan memanggil untuk jadi gembala, untuk jadi pengajar, untuk jadi pemberita-pemberita Injil. Kita nggak pernah tahu itu, tapi Tuhan kasih itu ketika dia naik ke surga, sehingga akhirnya kita tahu itu berasal dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua adalah latar belakang penulisan kitab Efesus ini, saudara. Nah, penulis daripada kitab Efesus ini itu adalah Rasul Paulus sendiri, ya, Rasul Paulus sendiri. Ya, dia menuliskannya waktu dia lagi di penjara di Roma. Ya, Paulus ditangkap, dipenjarakan di Roma. Nah, waktu dia di Roma inilah dia menulis kitab Efesus ini. Ada 4 kitab yang dia tulis dari penjara di Roma. Itu yang pertama Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Ada 4 kitab ini dia tulis waktu dia di penjara di Roma. Nah, waktu Paulus menulis kitab Efesus, saudara, itu saat itu kota Efesus itu merupakan kota Asia terbesar. Kota yang sangat maju, ya, di dalam kekaisaran Romawi. Kota ini terkenal dengan kekayaannya. Kota yang termasyhur, banyak hal-hal yang maju di situ, tapi juga banyak hal-hal yang berhala di situ. Banyak tahyul-tahyul penuh dengan dosa yang menyolok di situ. Model-model Jakarta lah kira-kira gitu ya. Di Efesus itu ada satu kuil yang namanya kuil Dewi Artemis. Dan di dalam kuil ini, saudara, waduh, itu ada banyak wanita-wanita yang justru melayani orang-orang yang datang sembahyang di situ. Jadi Efesus itu kota yang penuh dengan dosa, penuh dengan berhala, penuh dengan bermacam-macam kejahatan. Dan banyak pendatang datang ke kota ini, ya, supaya apa? Untuk menikmati kota itu, saudara. Nah, 3 tahun lebih Rasul Paulus ada di kota Efesus, ya, untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di Efesus, untuk melayani gereja di situ, saudara. Tetapi itu nggak mudah, dia mengubah perilaku mereka. Nah, ini yang menarik, saudara. Di tengah-tengah tantangan kesulitan pelayanan itu, Paulus merasa susah sekali mengubah orang-orang Efesus.
Karena mereka terbiasa hidup di dalam berhala, hidup di dalam dosa, hidup di dalam apalagi bermacam-macam kehidupan duniawi. Termasuk jemaat Tuhan di situ, gereja. Mereka mau diubah oleh Paulus itu nggak mudah. Perilaku mereka walaupun masuk gereja, tapi hari yang lain mereka juga masuk di tempat-tempat yang penuh dosa itu, saudara. Sehingga di tengah-tengah tantangan ini, Paulus berseru kepada mereka. Ayo kita bangun gereja ini, kita bangun tubuh Kristus ini. Dan kita tidak bisa tidak, kalau kita mau membangun tubuh Kristus di tengah-tengah kota yang begitu penuh dosa ini, maka engkau harus memiliki yang namanya jawatan karunia rohani. Yang menjadi rasul, ayo kita harus seperti rasul, seperti nabi, pemberita-pemberita Injil, seperti gembala-gembala, dan macam-macam. Jadi ini menarik, saudara. Kita susah sekali membangun gereja atau jemaat Tuhan di dalam kalau jemaat itu dipengaruhi oleh hal-hal sekuler atau hal-hal yang dosa, hal-hal yang berhala di dalam kota di mana gereja itu berada. Susah, saudara. Di awal-awal sekali itu gereja paling susah berkembang di Bali. Kenapa? Karena di Bali itu, wah, tidak hanya dilarang oleh pemerintahan Belanda, kolonial waktu itu, tetapi mereka merasa kalau kekristenan muncul di Bali itu akan merusak budaya, bahkan keagamaan Hindu di situ. Makanya zaman dulu ketika ada gereja di situ ditutup, dilarang, nggak boleh ada kekristenan. Itu di awal, ya, sampai namanya pendeta Chang Tohang itu diusir dari Bali. Chang Tohang itu salah satu perintis daripada gereja CFMU yang dikirim ke Bali. Dia sudah menangkan satu desa di dataran tinggi, tapi karena orang Bali nggak suka, usir dia. Saudara, susah sekali ya mengembangkan sebuah gereja yang hidupnya di tengah-tengah budaya yang begitu kuat, yang ada kaitannya dengan dewa-dewi, kaitannya dengan tahyul-tahyul dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di Efesus. Karena itu Paulus bilang, kita nggak mungkin menjadi dewasa rohani kalau engkau tidak menggunakan karuniamu untuk membangun gereja. Ya, dosa, dikatakan dosa itu merintangi kita seperti awan yang mengelilingi kita. Ya kan? Kalau dosa itu seperti awan yang mengelilingi kita, kita susah bergerak. Saya susah bertumbuh secara rohani. Ya, saya susah membangun iman saya. Saya susah membangun pelayanan. Apalagi membangun gereja di tengah-tengah situasi yang begitu mengerikan itu dan penuh dengan dosa itu, saudara. Jadi Alkitab sudah jelas mengatakan demikian. Sebab kita tidak mungkin membangun satu gereja tanpa kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Sebab tanpa itu kita nggak bisa dewasa rohani, kita nggak bisa membangun pelayanan, kita nggak bisa membangun pekerjaan Tuhan, kita juga nggak bisa membangun gereja Tuhan. Ini menarik, saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah 5 jenis jabatan karunia rohani yang kita sudah baca. 5 jenis, ya. Sekarang kita lihat satu persatu, ya. Yang pertama adalah rasul, ya. Rasul itu atau disebut apostolos, ya, dalam bahasa aslinya. Rasul itu artinya apa? Rasul itu artinya utusan atau seorang yang diutus oleh Tuhan. Saya rasa kita udah tahu, ya. Rasul pertama kali itu dikenakan kepada Yesus, ya, karena ia diutus oleh Allah datang ke dunia ini. Jadi kata rasul itu pertama kali dikenakan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus diutus dari surga datang ke dunia ini untuk menjangkau saya dan saudara. Dia diutus dari surga ke dunia ini sebagai utusan Allah Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka kata rasul pertama kali dikenakan kepada Kristus. Tapi kemudian kata rasul juga dikenakan kepada murid-murid Yesus yang 12 itu. Ya kan? Mereka juga diutus oleh Yesus
untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, dan mereka diutus sebagai saksi daripada Tuhan Yesus yang melayani di dunia ini. Jadi rasul itu pertama untuk Kristus, kemudian berkembang untuk para muridnya, dan nanti kita akan lihat saudara, siapapun yang diutus untuk melayani, memberitakan kerajaan Allah dan menjadi saksi tentang Kristus, itu adalah rasul, seorang yang diutus. Ya, nanti kita semua bisa memiliki satu kesempatan untuk menjadi rasul Tuhan gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat. Tetapi kata rasul ini saudara, kata rasul ini dimaknai dalam dua pengertian. Bisa dimengerti dalam pengertian yang sempit, tapi juga bisa dimengerti dalam pengertian yang luas. Rasul dalam pengertian yang sempit itu adalah yang hanya dikenakan pada zaman Yesus saja. Jadi rasul itu hanya pernah ada pada zaman Yesus, zaman sekarang sudah nggak ada rasul. Ini pengertian sempitnya. Tetapi dalam pengertian luasnya saudara, ya, rasul secara personal memang sudah nggak ada. Misalnya Rasul Paulus, Rasul Petrus, atau rasul siapa lagi. Secara personal yang menjadi jabatan rasul itu sudah tidak ada. Tetapi fungsi rasul yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu itu masih ada. Maka dalam arti sempit, rasul hanya ada pada zaman Tuhan Yesus, setelah itu nggak ada lagi. Tapi dalam arti yang luas, ya, siapapun yang bekerja menjalankan fungsi rasul, walaupun dia bukan rasul, maka itu adalah arti yang luasnya. Artinya dia adalah seorang yang menjalankan fungsi rasul. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diutus ya untuk memberitakan firman atau menjalankan utusan Injil, Bapak Ibu adalah rasul yang menjalankan fungsi rasul. Memang bukan seperti Rasul Paulus, bukan lagi seperti Rasul Petrus, tetapi sebagai utusan Injil, sebagai misionaris yang disebut perintis ya dalam tempat-tempat tertentu. Saudara bayangkan perintis gereja kita tahun 1929 ya, datang dari Tiongkok, datang ke Indonesia. Mereka datang itu bukan naik pesawat kayak kita, gampang sekali naik pesawat zaman sekarang. Zaman itu naik kapal berbulan-bulan, masuk di daerah utara, di tempat asal kami, daerah Tarakan, masuk ke Samarinda, terus ke bawah, baru tembus ke Jawa, saudara. Itu berbulan-bulan, ya. Lalu masuk ke Belitung, makanya berdirilah GP Kris di Belitung, di Bangka, begitu ya. Ada banyak gereja kita di Bangka dan Belitung. Saudara, kalau mereka itu tidak berpikir aku ini utusan Tuhan, saudara, udah pasti nggak ada yang jadi. Ya, saya bisa bayangkan gitu ya, pengorbanan mereka luar biasa. Bahkan pada zaman Jepang, si Wei Wong perintis gereja kita itu sempat tidak dapat support gaji atau keuangan dari pusat. Terpaksa dia harus bikin ladang di Belitung untuk menghidupi dirinya. Bahkan sudah ada beberapa yang pulang ke negaranya, tapi dia nggak mau memilih untuk tidak pulang. Dan dengan dia bertahan di tengah-tengah itu, karena dia sadar saya utusan Tuhan, saya harus tetap menjadi seorang utusan Tuhan, utusan Injil yang nggak boleh pergi, dan dia mesti menjalankan yang namanya fungsi rasul itu. Dan akhirnya lahirlah gereja-gereja GP Kris, saudara. Nah, coba kita lihat ciri-ciri daripada jabatan rasul ini. Yang pertama, ya seorang rasul pasti dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan suatu tugas tertentu, saudara. Tugas tertentu. Nah, saudara, saya bisa membayangkan gitu ya. Kita kadang-kadang mau jadi utusan Tuhan itu banyak alasan gitu ya. Dan saya nggak ngerti ya, zaman dulu sekali waktu perkembangan kekristenan di seluruh dunia itu dengan gampangnya orang menyerahkan dirinya untuk jadi seorang utusan Injil.
Pernah ada seorang anak muda, ya kan, dipanggil Tuhan atau ditantang oleh seorang pendeta, ayo siapa yang mau pergi, siapa yang memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu dia ambil satu kardus, ditaruh di depan, dan dia berdiri di dalam kardus itu. Pendeta tanya, kenapa kamu berdiri di atas kardus? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan untuk mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi saya punya diriku sendiri. Aku mau menyerahkan diriku buat Tuhan. Sejak itu dia menjadi misionaris. Seorang utusan Injil yang terkenal sekali. Tuhan Yesus pernah bilang begini, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini berkaitan dengan jabatan rasul. Yang kedua, seorang rasul itu diberi kuasa oleh Tuhan. Ya, jangan heran kalau orang-orang yang dalam utusan Injil itu sering kita mendengar berita-berita yang ajaib. Ya, dikasih minum racun gak mati, saudara. Tapi jangan mencobai Tuhan gitu ya. Makanya orang Muslim suka bilang, oh coba kamu minum dulu, saya mau lihat kamu bisa lewat atau tidak gitu ya. Enggak. Saat betul-betul dalam pelayanan penginjilan, saudara, lalu waktu itu orang kasih racun dan kita nggak tahu, saudara, banyak kesaksian itu nggak mati. Itu sering sekali kita mendengar kesaksian begitu. Kemudian tugas mereka dalam menginjili, memberitakan tentang kerajaan Allah, itu rasul. Membuat murid, ya mereka merekrut murid untuk dibimbing dan untuk meneruskan pelayanan mereka, itu ciri daripada rasul. Karakter rasul itu setia, taat, berani, dan tidak takut terhadap tantangan apapun. Itu rasul, saudara. Nah, sekali lagi saya bilang, rasul secara person itu sudah nggak ada. Hanya pernah ada zaman Tuhan Yesus. Tapi fungsi rasul masih ada sampai hari ini. Siapapun yang mau jadi utusan Tuhan, baik hamba Tuhan maupun orang awam, yang mau pergi memberitakan Injil, engkau adalah seorang yang menjalankan fungsi rasul. Sekarang kita lihat yang kedua, yang namanya nabi. Ya, nabi ini prophet ya. Ini adalah juga mirip dengan rasul ya. Nabi artinya orang yang menerima wahyu dari Tuhan, lalu mereka menyampaikannya kepada umat Tuhan. Ini nabi, gitu ya. Mereka menjadi juru bicaranya Tuhan kepada umat Tuhan. Jadi nabi itu juru bicara Allah. Ya, nabi dipakai Tuhan sebagai alat di tangan dia untuk menjadi perantara antara Allah dengan umat atau dengan manusia. Nah, kenapa nabi harus ada? Karena manusia nggak mungkin mendengar langsung dari Tuhan. Waktu dalam perjanjian lama, kita nggak mungkin bisa lihat Tuhan gitu kan. Orang yang melihat Tuhan, bahkan tatapan muka dengan muka Tuhan, itu bisa mati. Karena itu perlu perantara, namanya nabi. Supaya ada komunikasi dengan Tuhan dan tidak ada berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, salah satu karunia yang melekat dengan nabi adalah bernubuat. Kita udah belajar itu minggu lalu ya. Isi nubuat dari seorang nabi itu berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Gitu ya. Kecuali itu nabi palsu. Nabi palsu bukannya nubuat tapi lubuat ya. Itu sesuatu yang berbeda sekali. Ya, ngeramal-ngeramal ya, suka-suka dia gitu ya. Nah, jabatan nabi juga bisa dimengerti dalam arti yang sempit dan luas. Dalam arti yang sempit, nabi itu secara person hanya pernah ada di dalam perjanjian lama. Nanti kita belajar nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil gitu ya, dalam Bible study kita yang akan datang. Dan itu adalah orang-orang yang memang dipanggil khusus menjadi nabi. Tetapi saudara, dalam arti yang luas, ya memang secara person sudah nggak ada nabi, tetapi fungsi nabi, sekali lagi kayak fungsi rasul, itu masih ada sampai hari ini. Kalau saudara menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, kalau saudara memposisikan diri saudara menjadi juru bicara Tuhan kepada orang lain, memposisikan diri saudara untuk menyampaikan firman isi hati Tuhan kepada orang lain, engkau sedang menjalankan fungsi nabi. Ini menarik, saudara. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ya dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, ini mirip dengan rasul tadi.
Kemudian yang kedua, mereka menerima wahyu, pesan dari Tuhan, lalu menyampaikannya. Kemudian tugasnya memberitakan firman, bahkan mengingatkan umat Tuhan. Itu adalah pesan dari tugas dari seorang nabi. Dan tidak hanya itu, saudara, menegur umat Tuhan itu adalah salah satu tugas nabi. Menegur, terus apa lagi? Mendisiplin. Kalau ada jemaat yang hidupnya nggak tertib, pendeta tegur kita, hamba Tuhan menegur kita, karena perilakumu bisa mendatangkan perpecahan. Maka itu adalah fungsi nabi. Ya, di sinode ada banyak teguran-teguran yang pernah kita kasih. Bahkan ada hamba Tuhan kita yang kita pecat secara tidak hormat karena dia melakukan perbuatan dosa yang sangat memalukan. Ya, kita harus tegur, kita harus mau nggak mau memberikan peringatan yang keras. Sama seperti Tuhan menegur kita. Jadi fungsi nabi itu nggak cuma ngomong-ngomong tentang menyampaikan wahyu Tuhan, enggak, termasuk menegur bahkan menghakimi ya umat Tuhan. Karakter seorang nabi adalah setia, taat, berani dan tidak takut terhadap apapun. Memang nabi seperti itu ya. Memiliki relasi hubungannya dekat dengan Tuhan. Sehingga apa? Mereka akhirnya peka terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Kita belajar nabi-nabi nanti dalam perjanjian lama, saudara. Mereka bisa tahu Tuhan akan ngomong apa. Ya, karena Tuhan akan bicara kepada mereka. Apalagi nanti Nabi Elia, Nabi Elisa itu ya. Wah, itu mereka bisa tahu yang apa yang orang omong di dalam kamar pun mereka bisa tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih tahu. Luar biasa, saudara. Nah, ini adalah nabi. Sekarang kita lihat pemberita Injil. Ya. Pemberita Injil. Ini jawatan yang ketiga. Nah, saudara, pemberita Injil ini pertama kali dikenakan kepada para murid Yesus memang, yang juga para rasul begitu ya. Tapi kemudian berkembang menjadi dikenakan kepada seluruh pengikut Kristus. Yang menjadi pemberita Injil nggak cuma para rasul, para murid saja, tetapi nanti semua pengikut Kristus. Ya, termasuk saya dan saudara. Mulai dari 12 orang, 70 orang, dan seluruh pengikut Kristus dari abad pertama sampai hari ini. Bahwa ada banyak pengikut Kristus pada abad pertama, mereka berinisiatif untuk pergi memberitakan Injil. Maka mereka adalah seorang yang menjalankan jawatan karunia ini, saudara. Mereka memberitakan Injil seperti Kristus. Mereka berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Bahkan mereka pergi ke tempat-tempat yang di mana nama Yesus tidak dikenal. Di sana mereka memberitakan siapa Kristus dan sebagainya. Bahkan di dalam sejarah perkembangan gereja di abad pertama ada yang menarik. Ada beberapa gereja yang didirikan bukan oleh rasul. Beberapa gereja yang didirikan bukan oleh Rasul Paulus, bukan oleh Petrus. Misalnya gereja di Antioquia. Gereja di Antioquia itu didirikan oleh orang-orang Kristen yang tersebar dari Yerusalem karena terjadi penganiayaan di sana. Sehingga mereka keluar dari Yerusalem, pergi ke penjuru dunia, dan waktu mereka sampai ke Antioquia, mereka memberitakan Injil di situ, dan akhirnya berdirilah satu gereja di situ. Dan yang mendirikan bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan para rasul. Yang mendirikan adalah orang awam. Nah, kalau begitu pemberita Injil nggak terbatas pada pendeta, hamba Tuhan, para rasul, para nabi, enggak. Tapi kepada siapapun yang mau memberitakan Injil. Begitu juga di daerah-daerah Venesia dan Siprus yang ada beberapa jemaat-jemaat kecil di situ ya. Itu beberapa didirikan oleh penatua, bukan para rasul. Jadi mereka terlibat dalam pemberitaan Injil mulai dari kampung halaman mereka bahkan ke tempat-tempat yang lain, bahkan tempat yang jauh. Jadi ini adalah jawatan yang ketiga daripada karunia rohani. Nah, kita lihat saudara, ada beberapa cirinya.
Mereka dipanggil oleh Tuhan betul. Mereka mengasihi jiwa-jiwa. Orang yang memiliki karunia pemberita Injil, saudara, mereka mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka siap pergi bermisi ke tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal. Ya, mereka diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Menjadi perintis gereja baru, berani memberitakan Injil, bahkan siap mati bagi Kristus. Dulu ada satu ibu di Samarinda, wah dia seorang yang memberitakan Injil luar biasa. Dari dia ketemu siapa saja dia beritakan Injil, Akhirnya kaum muslim tangkap dia, lapor dia, masuk penjara. Saudara. Lumayan, setahun setengah. Orang pikir setelah dia keluar dari penjara, pasti ibu ini nggak berani lagi memberitakan Injil. Orang berpikir pasti dia jerah, pasti dia sudah kapok, kira-kira gitu. Begitu keluar dari penjara, nggak berubah. Dia tetap aja memberitakan Injil. Luar biasa, saudara. Dulu ada 3 guru sekolah minggu di Jawa Tengah. Ini cerita yang cukup lama, kisah nyata yang terjadi. Ya waktu lagi mengajar sekolah minggu, di antara mengajar sekolah minggu itu memang ada anak-anak muslim datang. Lalu datanglah orang-orang lalu memprovokasi, bilang ini lagi kristenisasi. Lapor ke saudara. Akhirnya penjara juga 1 tahun. 3 ibu, saudara. Apa mereka akan kapok? Enggak. Ke orang punya karunia pemberita Injil, mereka enggak akan berhenti, saudara. Mereka akan terus memberitakan Injil itu. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang keempat, itu gembala-gembala. Ya. Gembala-gembala dalam bahasa aslinya itu poimen, ya. Itu artinya bisa penggembala rohani, gitu ya. Bisa juga gembala jemaat atau pemimpin pelayan. Itu arti daripada poimen, ya. Sebagai penggembala rohani, ia bertugas untuk apa? Untuk membimbing umat Tuhan, ya, secara rohani, secara spiritual. Dia memberi makan kepada domba-domba Tuhan secara rohani, secara spiritual. Dan tidak hanya itu, dia juga memimpin, ya, tetapi dia juga pelayan. Nah, saya mau pelan-pelan di sini. Jadi kepemimpinan seorang gembala itu adalah kepemimpinan hamba namanya. Atau yang disebut dengan pemimpin pelayan. Ini 2 pengertian yang sama. Kepemimpinan hamba itu kayak apa? Satu sisi dia adalah pemimpin. Tapi jangan lupa sisi yang lain dia adalah hamba. Kenapa ada istilah kepemimpinan hamba? Supaya begini, ya. Satu sisi dia tidak diinjak-injak karena dia adalah pemimpin. Tapi di sisi lain dia tidak sombong karena dia adalah pelayan, karena dia adalah hamba. Ini adalah gaya kepemimpinan seorang gembala. Ya kebetulan ya kami yang gembala-gembala ini harus mengerti soal ini. Satu sisi memang kami pemimpin, tapi satu sisi kami adalah hamba yang melayani. Ya kami tidak boleh sombong karena kami adalah hamba. Tapi kepala kami juga nggak boleh diinjak gitu ya, karena kami adalah pemimpin. Nanggap ya? Tuhan sudah atur seperti apa seharusnya seorang gembala di dalam firman-Nya. Sekarang kita lihat cirinya. Mereka seorang gembala mengasihi dan peduli, bijaksana dan sabar, mengenal setiap domba-dombanya, memimpin, menuntun dan membimbing domba-domba Tuhan, merawat yang terluka, melindungi dan membela domba-domba dari serigala yang ganas. Dan itu ada banyak sekali tugas-tugas seorang gembala. Bahkan nanti di bagian yang kelima ini saudara, yaitu pengajar-pengajar, itu juga bagian dari satu dengan yang namanya jabatan gembala. Karena seorang gembala dia harus bisa mengajar. Tapi seorang pengajar belum tentu dia bisa menggembalakan. Jadi ada 2 spesifikasi di situ.
Tetapi memang dibedakan gitu ya. Walaupun di dalam ayat bahasa aslinya cuma 4 yang disebutkan, yaitu gembala dan pengajar itu 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, yang kelima. Pengajar-pengajar atau didaskaloi gitu ya. Ini apa artinya? Ya, kalau kita mau ngomong kemarin itu, bicara tentang yang kemarin itu, mengajar itu artinya sebuah kemampuan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk mengajar firman Tuhan dengan baik. Kita udah lihat ini minggu lalu, ya, tidak apa-apa kita ulang sedikit gitu ya. Jadi ketika seseorang menjadi pengajar atau punya karunia mengajar, maka itu harus disadari itu ada sebuah kemampuan yang dari Tuhan, sebuah kuasa yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengajarkan firman Tuhan. Kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, orang yang jadi pengajar atau seorang yang punya karunia pengajar atau mengajar, dia adalah seorang pembelajar yang tekun. Ya, dia belajar, dia bukan seorang yang malas belajar. Dia tekun sekali belajar. Ya, yang namanya belajar itu ya itu seperti makanan dia tiap hari sudah. Saya nggak tahu kita tekun nggak belajar firman Tuhan. Mungkin baca saja aduh susah banget gitu ya, apalagi mau belajar secara studi mandiri kayak begitu ya. Yang kedua, seorang yang punya karunia pengajar atau mengajar, dia ada seorang yang senang atau hobi mengajar. Dia senang, itu kayak hobi gitu. Dia senang sekali mengajar, dia juga hobi mengajar. Nah, yang ketiga, seorang yang punya karunia mengajar atau pengajar, dia mampu dan suka belajar. Saudara, ada orang suka belajar tapi dia nggak mampu belajar. Betul? Suka belajar tapi nggak mampu. Ya dapatnya dikit gitu. Atau seorang yang suka belajar, tadi apa? Suka belajar tapi nggak mampu. Tapi ada orang mampu belajar tapi nggak suka belajar. Saya minggu lalu bilang ini kayak minat dan bakat. Ada orang punya bakat yang tinggi tapi nggak punya minat, sama aja 0. Tapi ada orang punya minat sekali luar biasa tingginya mau belajar piano misalnya, tapi nggak punya bakat, ya juga sama 0. Yang bagus apa? Ya dia suka belajar tapi punya kemampuan belajar. Itu pasti seorang yang punya karunia mengajar. Yang keempat, seorang yang punya karunia mengajar mampu mentransfer, mengajarkan hasil belajarnya kepada orang lain. Ya, ada orang belajar udah begitu banyak sekali hasil belajarnya, tapi disimpan. Dia nggak mampu mengajarkannya kepada orang lain. Dia nggak mampu menjelaskannya atau mentransfer, istilah mentransfer itu ya ilmu yang dia ketahui atau firman Tuhan yang dia ketahui. Dia nggak mudah, nggak bisa menyampaikannya atau mengajarkannya. Saya pernah ngomong minggu lalu, dulu kami punya dosen, dia doktor dari Filipina, pintar sekali dosen itu, masih muda. Tapi kalau dia mengajar di kelas kami nggak ngerti-ngerti. Tapi ada orang cuma S1 gitu ya. Tapi kalau mengajar itu, aduh kita jadi tercerahkan. Tapi udah S3 gitu ya, kita nggak ngerti apa yang dia ngomong. Itu ya. Kemudian yang kelima, itu kreatif, inovatif, dan imajinatif. Ini orang yang punya karunia mengajar. Mereka bisa membuat sesuatu secara simpel, tetapi menyegarkan dan orang bisa dengan gampang mengerti apa yang mereka mau sampaikan. Itu karunia mengajar. Kita sebagai orang tua atau sebagai bapak, sebagai ibu, kita kadang-kadang juga ngajar anak-anak kita kan. Coba, apakah kita mengajar dengan kreatif mereka atau inovatif gitu ya? Kadang-kadang anak-anak itu senang kalau diajar dengan sesuatu yang kreatif, ya.
Yang keenam, memiliki pengetahuan yang luas. Seorang yang punya karunia mengajar, ya, atau pengajar, dia punya pengetahuan yang luas. Pasti dia suka baca buku, ya, bukan hanya media sosial saja, bukan hanya nonton TV, tapi betul-betul membaca buku yang berbobot, belajar sumber-sumber yang betul-betul sumber-sumber yang bisa dipercaya, sehingga ilmu dan pengetahuan dia benar-benar luas. Suka membagikan hasil pembelajarannya pada orang lain. Ini karunia mengajar dan mampu menjelaskan bagian-bagian Alkitab yang sulit dipahami. Saudara, kita susah sekali menjelaskan apa maksud ayat ini ya. Susah, ada banyak ayat yang susah dijelaskan dalam Alkitab. Ada banyak ayat-ayat yang sulit. Kita susah menjelaskannya. Butuh waktu lama untuk menggali apa maksud ayat itu, apa yang Tuhan mau sampaikan dengan ayat itu. Tapi orang yang punya karunia pengajar, karunia mengajar, dia bisa menemukannya lalu menjelaskannya dengan mudah dan gampang. Nah, saudara, ini adalah 5 jawatan daripada karunia rohani di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Ya, ada karunia rasul, nabi, ya kan? Ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, dan ada pengajar-pengajar. Nah, tadi kita baca di awal, saudara. Kelima jawatan ini Tuhan berikan supaya memperlengkapi orang-orang kudus di dalam gereja. Ini bukan Tuhan sekedar kasih jabatan, Tuhan sekedar kasih karunia, lalu ya sudah. Enggak. Waktu Tuhan memberikan sesuatu, pasti ada tujuan Tuhan di balik itu. Waktu Tuhan memberikan 5 karunia ini, ada maksud Tuhan. Yang dia maksudkan apa? Supaya lewat 5 jawatan karunia rohani ini, kita bisa mengajar jemaat Tuhan, memperlengkapi umat Tuhan, dan membangun tubuh Kristus, saudara. Selama kita tidak menggunakannya, kita susah untuk memperlengkapi orang kudus. Yang kedua, kita susah membangun tubuh Kristus. Saudara, kita mungkin harus mulai belajar untuk memahami secara pribadi. Iya ya, kita susah melakukan pembangunan tubuh Kristus kalau kita tidak menggunakan karunia kita. Kalau kita tidak memperlengkapi umat Tuhan itu. Jadi semua jawatan ini ada maksudnya supaya kita semua diperlengkapi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas apa yang Tuhan telah singkapkan buat kami tentang 5 jawatan karunia rohani, di mana kami boleh melihat itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan dari semula, sehingga Tuhan memberikannya kepada kami. Dan itu bukan ciptaan kami, itu bukan berasal dari diri kami, tapi berasal dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau kami diingatkan dengan 5 jawatan ini, maka harusnya kami terdorong, harusnya kami termotivasi, agar kami melakukan fungsi rasul, fungsi nabi, dan juga menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi penggembala-penggembala secara rohani, dan juga menjadi pengajar-pengajar yang handal. Tuhan, pakai kami. Mungkin kami berkata kami manusia yang sangat terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi sebetulnya kalau kami mau rendah hati, Tuhan bisa membentuk kami dan menaruh salah satu daripada jawatan karunia rohani ini pada diri kami. Tuhan, setelah kami nanti memahami bagian ini, gerakkanlah hati kami masing-masing. Gerakkanlah mereka yang termotivasi untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Gerakkanlah mereka yang termotivasi untuk menjadi pengajar-pengajar firman yang handal. Gerakkanlah mereka untuk menjadi utusan-utusan Tuhan
sebagai rasul dan sebagai nabi, yang dalam arti menerima wahyu Tuhan dan menyampaikan firman kepada banyak orang. Sebagai penggembala mungkin, baik di rumah kami, di gereja kami, Tuhan bawa kami masing-masing untuk melakukan bagian kami. Hanya dengan demikian, jemaat ini akan dibangun sebagai tubuh Kristus yang kuat. Kami boleh mengalami kedewasaan rohani, pertumbuhan yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.